Selamat sore adik-adik, kita akan membahas mengenai chapter 10, chapter 10, artinya bab teks yang kalian dapatkan di buku kalian di bab 10 mengenai commuter line atau KRL ya, kereta api. Oke, kita akan membahas teks tersebut, cara bacanya dan juga mengenai topik atau pelajaran apa sih yang ada di bab 10. Kakak akan share screen atau berbagi layar agar kalian bisa lihat teks yang kakak bagikan ya. Oke. Ya, judulnya Let's Take a Commuter Line. Ayo naik kereta api. Jadi kita bisa terjemahkan commuter line ini adalah kereta api ya, KRL. Ya, kalau kita orang Jakarta bilang kereta api atau singkatannya KRL ya. Oke. Jadi ini adalah gambarnya. Jadi anak sekolah juga kalau di Jakarta ya banyak yang naik KRL atau kereta api untuk menuju sekolahnya karena ongkosnya murah banget, hanya 3.500 ya. Oke, 3.500 sampai 6.000 ya. Oke, jadi KRL ini ada stasiun utamanya ada di Jakarta Kota ya, dekat dengan Kota Tua ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Jakarta. Oke, kalau orang Jakarta pasti sudah tahu dan sudah pernah naik KRL Commuter Line. Oke, ini adalah gambarnya ya. Oke, Commuter Line. Oke, kakak cerita sedikit kalau di bagian belakang dan depan ini gerbongnya itu hanya untuk wanita. Ya, biasanya khusus wanita yang bagian depan dan juga bagian belakang biasanya. Tapi yang paling khusus sih biasanya di depan, gerbong ya. Gerbong itu seperti kamar. Kamar-kamar ada gerbong 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, ini tidak bagus ya kalau naik kereta api seperti ini berdiri di depan pintu, tidak bagus ya, tidak boleh ya. Ini hanya contoh saja biar terlihat bahwasanya anak sekolah juga banyak yang naik KRL untuk pergi dan pulang sekolah. Nah, kita baca teksnya sekarang ya. Lihat. KRL Commuter Line, or commonly known as KRL Jabodetabek by Indonesians, is a commuter rail system for Greater Jakarta in Indonesia. It is operated by PT Kereta Komuter Indonesia, disingkat dengan KCI, a subsidiary of the Indonesian National Railway Company, PT Kereta Api Indonesia, KAI. The name of the operator changed from the previous PT KCC since 19th September 2017. Ya, kakak coba baca lagi, coba diikuti ya. KRL Commuter Line, or commonly known as KRL Jabodetabek by Indonesians, is a commuter rail system for Greater Jakarta in Indonesia. It is operated by PT Kereta Komuter Indonesia atau disingkat dengan KCI, a subsidiary of the Indonesian National Railway Company, PT Kereta Api Indonesia, disingkat dengan KAI. The name of the operator changed from previous PT KCJ since 19 September 2017. Nah, artinya ada di bawah ini ya. Bahwasanya kereta komuter line biasa dikenal dengan KRL Jabodetabek oleh orang Indonesia adalah sistem jalur kereta komuter untuk wilayah Jabodetabek Indonesia. Jadi Greater Jakarta ini diterjemahkan Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Greater Jakarta ya. Oke.
Ini adalah teks mengenai KRL. Kalian bisa lihat arti kalimat ini di bawah ini ya. Oke. Ya, jadi KRL ini dijalankan atau sebenarnya dijalankan artinya dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia KCI, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia. Ini artinya anak berarti bapaknya, perusahaan utamanya adalah PT Kereta Api Indonesia dan cabangnya atau anaknya itu PT Komuter Indonesia yang khusus mengoperasikan kereta di Jabodetabek. Kalau kereta jadi kalau PT Kereta Api Indonesia ini semua kereta, mau kereta Jawa, kereta kemanapun, dia meliputi semua kereta di Indonesia. Tapi khusus untuk yang mengoperasikan KRL ini yang di Jabodetabek ini adalah PT Kereta Komuter Indonesia. Nama PT KCI ini, anak perusahaan KAI ini tadinya bernama PT KCJ, tapi sejak 19 September 2017 sudah berubah namanya. Oke, nah itu artinya. Kita lanjut, ini adalah percakapan antara Udin dan petugas tiket. Ya, ini berarti masih tentang wilayah atau di perkereta apian ya. Oke, kita baca ya. Kalian nanti bisa lihat di sini artinya ya, yang berwarna ungu. Udin ngomong seperti ini. Excuse me, sir, can you help me? Ya, sambil dilihat artinya ya. Artinya permisi Pak, bisa ke Bapak membantuku? Sure, what can I do for you? Petugas tiketnya bilang, tentu, apa yang bisa saya bantu atau yang bisa saya lakukan untuk kamu? Terus Udin ngomong lagi, has a commuter line from Pasar Minggu arrived? Apakah kereta komuter lain dari Pasar Minggu sudah sampai? Gitu ya. Petugas tiketnya ngomong, oh, a commuter line from Pasar Minggu hasn't arrived. Artinya KRL atau kereta komuter lain dari Pasar Minggu belum sampai, hasn't arrived. Oke. Selanjutnya Udin ngomong, when will the commuter line arrive? Kapan kereta komuter lain sampai di sini, Pak? Petugas tiketnya bilang, it is about 9:46. Where will you go, kid? Kata petugas tiketnya. Sekitar jam 9:46. Kemana kamu akan pergi? Nah, kata petugas tiketnya. Karena Udin ini berarti masih anak-anak ya. Udin ngomong, I will go to Gambir Station, sir. Saya akan pergi ke stasiun Gambir, Pak. Terus petugas tiketnya bilang, all right, it is 9:30 now. Please wait the commuter line 15 minutes more. Artinya, baiklah. Sekarang kan sudah jam 9:30. Harap tunggu kereta komuter lain 15 menit lagi ya. Gitu. Terus Udin bilang, okay, thank you sir. Baiklah, terima kasih Pak. Jadi itulah percakapan atau dialog antara Udin dan petugas tiket. Ya, ini berarti di stasiun kereta api. Kita lanjut membaca. Nah, teks ini mengenai masih dengan tentang komuter lain atau KRL Jabodetabek ya. Coba, jadi di sini sudah ada kakak buat artinya yang berwarna ungu. Kalian nanti bisa lihat artinya. Jadi yang penting kakak nanti akan baca dan kalian ikuti ya, biar terbiasa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kalau artinya nanti kalian bisa lihat di sini. Coba. Let's take a commuter line. Ya, pelan-pelan ya. On Sunday morning, Banu and his family will go to several tourism places in Jakarta, such as Kota Tua, National Monument, and Setu Babakan.
They will go by commuter line because it is the cheapest and fastest transportation in Jakarta. Okay. Commuter line is one of favorite transportation for Jakarta citizens. Paragraf kedua. Based on commuter line schedule, there is a commuter line from Pasar Minggu to Jakarta Kota that leaves at 7:30. Oke, kita lanjut. Banu and his family will take that route to Kota Tua. Then from Kota Tua, they will go to National Monument. They have to take a commuter line to Gambir. There is a commuter line to Gambir that arrive at 9:45. Okay, kita lanjut. After visiting National Monument, they want to go to Setu Babakan. They have to take commuter line to Lenteng Agung, but they have to transit at Manggarai. There is a commuter line to Manggarai that leaves at 11:30, then to Lenteng Agung that arrives at 12. They arrive at Setu Babakan at 12:30. 12:30 bacanya 12:30. Paragraf terakhir. Finally, it is 1:45. They have to go home from Lenteng Agung to Pasar Minggu. Next, on schedule, there is a commuter line to Pasar Minggu that leaves at 2:30. Banu and his family are very happy after visiting tourism places in Jakarta and enjoying commuter line. Nah, jadi artinya ini perjalanan si Banu dan keluarganya menuju tempat-tempat wisata di Jakarta menggunakan commuter line atau kereta api Jabodetabek. Oke, mereka mau pergi ke Kota Tua, ke Monas atau Monumen Nasional dan Setu Babakan. Oke, ini adalah perjalanan si Banu dan keluarganya menaiki kereta api dari Jakarta Kota ke Pasar Minggu Kota Tua ke Gambir, Gambir ke Lenteng Agung, Manggarai. Ini adalah nama-nama stasiun kereta api ya di Jakarta. Ya, jadi kalian kalau lihat tadi namanya Pasar Minggu, kakak warnai ya, Pasar Minggu, terus Kota Tua. And then Lenteng Agung, ya, Manggarai. Oh, bukan Kota Tua, Jakarta Kota harusnya. Ini Kota Tua nama tempat. Tapi kalau nama stasiunnya adalah Jakarta Kota ya. Oke. Lenteng Agung, Manggarai. Terus ada tadi Gambir ya. Mana Gambir? Nah, Pasar Minggu juga. Ini nama stasiun kereta api di Jakarta ya.
Oke, ada Gambir, ya benar, Gambir. Oke. Nah, karena Jakarta Kota ini dekat dengan ya ini Jakarta Kota ini nama stasiun kereta api, ya, biar tambah nanti pemahaman kita mengenai kereta api, ya. Oke, artinya ada di sini, kalian bisa baca nanti. Oke, kita lanjut ke, nah ini kakak mengulangi apa sih gunanya kita mempelajari is atau are, there, ya. Kakak ulangi lagi, kalau dimulai dengan is dan are itu adalah pertanyaan. Apalagi is there artinya adakah. Is there, are there, adakah. Bedanya apa sih kalau menggunakan is dan are? Kalau is there diikuti oleh kata benda yang jumlahnya satu. Makanya di sini ada kan, sebuah, seorang, sebuah. Kalau manusia bukan sebuah, ini kan guru, jadi diterjemahkan seorang guru, bukan sebuah guru. Tapi kalau benda mati, sebuah kebun, sebuah papan tulis, gitu ya. Kalau orang, seorang. Jadi di sini artinya bendanya satu. Sedangkan kalau are there diikuti oleh benda yang jumlahnya lebih dari satu atau plural, jamak. Makanya kata bendanya ini biasanya kita lihat itu kata benda bentuk jamak bahasa Inggris. Kalau bendanya lebih dari satu jumlahnya itu diakhiri dengan huruf S. Garden, a garden, sebuah kebun. Gardens, kebun-kebun. Artinya kebunnya lebih dari satu. A teacher, seorang guru. Kalau guru-guru, teachers. A whiteboard, sebuah papan tulis. Kalau papan tulis artinya papan tulisnya lebih dari satu. Whiteboards pakai S. Jadi nanti jawabannya juga harus disesuaikan adik-adik. Kalau pertanyaannya is there, kalau jawabannya yes berarti there is. Ya. Tetapi nanti kalau jawabannya no berarti is-nya ditambah not. Tapi harus disingkat. Isn't bukan is not. Harus disingkat karena ini jawabannya pendek. Oke, lihat. Adakah sebuah taman atau kebun di sekolahmu? Ya, ada. Jadi karena dimulai dengan is, jawabannya juga there is. Nah, karena di sini no, berarti is-nya ditambah not. No, there isn't. Artinya tidak ada. Oke, pertanyaannya, apakah ada seorang guru di kantor? Tidak ada. Apakah ada sebuah papan tulis di kelasmu? Ya, ada. Lihat, is. Karena yang ditanyakan adalah a whiteboard. Sedangkan are there diikuti oleh benda yang lebih dari satu. Gardens, teachers, whiteboards. Nanti jawabannya juga karena pertanyaannya are there berarti jawabannya there are. Tetapi kalau dia bukan, itu jawabannya aren't. Ya guys, nih aren't. Are-nya ditambah not. Nggak boleh are not. Karena jawabannya singkat, jadi kita harus singkat aren't. Isn't, nggak boleh is not. Aren't, nggak boleh are not. Ya. Jadi kakak ulangi lagi. Is there, berarti there is. Is there, there. No, there isn't. Are there, there are. Are there, there aren't. Jadi kalau ada yes berarti are. Kalau no, aren't. Jadi kita harus memahami are di sini artinya menanyakan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan is menanyakan benda yang jumlahnya satu. Oke, jadi harus paham ya. Jadi kalau is there, adakah, harus diikuti oleh sebuah benda yang jumlahnya satu. Tapi kalau are there diikuti oleh benda yang jumlahnya jamak ya, lebih dari satu. Nah, di dalam bahasa Inggris, adik-adik, kata benda yang single atau bendanya jumlahnya satu itu tidak ada S-nya. Lihat, and. Sedangkan kalau ada ends, pakai S di belakangnya, artinya semutnya ini lebih dari satu jumlahnya. Oke, coba kakak baca, kalian ikuti. Ants. Book, books. Chair, chairs. Dog, dogs. Elephant, elephants. Fox, foxes. Garden, gardens. House, houses. Jaw,
jaws, kite, kites, lime, limes, month, months, niece, nieces. Ingat, inilah yang disebut dengan plural noun atau kata benda yang jumlahnya jamak. Kalau singular noun artinya bendanya berjumlah satu. Ya, sudah paham ya? Nah, dalam bahasa Inggris juga ada kata benda yang bentuk jamaknya itu tidak pakai S, teman-teman, sedikit kok. Ini kalau kalian hafal, ini bahasa Inggris kalian sudah jago. Kalau kebanyakan, mayoritas, ini kan ditambah S saja di belakang untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya 2 buku, berarti 2 books, pakai S kan? Nah, sedangkan kalau di bawah ini dia pakai S, tapi punya kata tersendiri. Ya, coba dibaca dulu ya. Man, men. Woman, women. Ox, oxen. Mouse, mice. Person, people. Child, children. Goose, geese. Foot, feet. Tooth, teeth. Wife, wives. Wolf, wolves. Knife, knives. Leaf, leaves. Oke. Nah, kalau yang 4 ini gampang banget kita ingat adik-adik. Kenapa? Karena ini hanya perubahan dari huruf F yang ada di sini. Huruf F yang ada di sini. Ya. Ini diubah menjadi huruf V. Ya. Huruf V, ya, huruf V yang nanti ditambah dengan ES di belakangnya. Gampang mengingatnya. Jadi ini istrinya, kalau istrinya 1 pakai F ya, wife. Tapi kalau istrinya lebih dari 1 atau 2, 3, wives. Wolf, serigala, serigala, wolves. Pisau, 1 pisaunya knife. Tapi kalau pisaunya 2, 2 knives. Banyak pisau, many knives. Leaf, a leaf, sebuah daun. Kalau 2 daun, 2 leaves. Jadi ini adalah bentuk pluralnya atau bentuk bendanya lebih dari 1. Ingat, tidak pakai S khususnya untuk yang di atas. Ini gampang. Pria, seorang pria dia pakai A man. Sedangkan kalau dua orang pria ini man, pakai E. Kalau dengan pakai A. Woman, seorang perempuan. Kalau 2 orang perempuan, 2 women. Tidak pakai S ya, hanya perubahan A menjadi E. Ox, oxen. Mouse menjadi mice. Person menjadi people. Seseorang, a person. 2 orang, 2 people. Seorang anak, a child. 1 child. Tapi kalau 2 orang anak, 2 children. Ya, jadi paham. Jadi ini kata-katanya sering muncul teman-teman di ujian nanti dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini sering muncul. Jadi jangan menggunakan S untuk kata-kata ini. Ya. Oke, itu penjelasan Kakak mengenai kata benda. Nah, kita lanjut sekarang numbers. Nah, ini penting banget angka karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyebutkan angka. Biasanya kalian kan sudah mempelajari angka 1 sampai 10. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mulai dari angka 11 nih. Kalau 11 dan 12 itu unik banget. Artinya khusus. Dia tidak pakai tin-tin. Dia pakai 11, 12. Sedangkan kamu lihat di sini. Angka 13 sampai 19, kalau ada belas-belasan, lihat nih. Kalau ada belas-belas, itu belakangnya pasti tin. Coba. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi khusus yang belasan-belasan, adik-adik, kita menggunakan tin. Tetapi jangan untuk yang angka 11, 12. Jadi nggak ada 11, 12, nggak ada. Jadi kamu harus ingat angka 11 dan 12 dia punya kata tersendiri. 11, 12. Sedangkan untuk 13 sampai 19 karena ada belas-belasnya,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ingat, T-E-E-N, 10 bacanya. Sedangkan kalau untuk puluhan, adik-adik, kita belakangnya pasti melihat ada akhiran TY, T. Lihat ini, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi kamu jangan pakai tin untuk puluhan. Tetapi kalau belasan kita pakai tin. Ya. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Nah, sedangkan nanti kalau ada satuannya 21, 22, tetap kita seperti bilangan awal. 21, 22, 25, 29. Nah, ini juga misalkan 31, 31, 35, 35. Jadi bilangan satuannya tetap seperti kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, ini kan puluhan tadi T, kalau belasan tin. Tapi kalau untuk ratusan gampang, ada 100. 100 berarti artinya 1, 100 ya. Kita buatkan 100 artinya 100. Tapi kalau 101 kita harus pisah dengan and. Lihat nih. 100, 100 dan 1. Bacanya 101. Kalau kita bilang 101 artinya 100 dan 1. 101. Kalau 110 artinya 100 dan 10. Jadi 110. 115, 115. 120, 120. Jadi harus ada N-nya. Jadi kalau sudah ada ratusannya berarti ada N-nya ya. Tapi khusus untuk 100 dia hanya 100. 220 berarti 220. Seperti itu ya. Coba kakak nih, 220 artinya dipisah. 200 dan 20. Oke, kalau disebutkan berarti 220. Oke, jadi harus ada kata and. Ya, demikian adik-adik biar paham. Berarti kalau ratusan itu ada hundred-nya. Kalau puluhan itu T, ya belakangnya T. Bedakan tin dengan T. Ya, jangan kamu bilang, oh saya umurnya 14, I am 40. Oh, 40 nanti dibilang orang karena T. Harusnya 14. Ya, teen, T. Teen, T. Teen untuk remaja, belasan, T untuk yang puluhan. Oke, kalau ribuan ini 1000. Kalau 1001 berarti 1000 dan 1. 1001. Kalau 1020, 1000 dan 20 berarti 1020. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti dilatih penggunaan angka. Oke, nah demikian penjelasan kakak. Di chapter 10 ini kita banyak topik ya, ada menyebutkan angka, terus tadi ada irregular noun artinya kata benda yang tidak pakai S untuk bentuk pluralnya. Tapi kalau yang regular artinya hanya pakai S untuk bentuk pluralnya. Di sini kita tadi membahas is there dan are there. Adakah? Bedakan is there berarti diikuti oleh kata benda yang satu. Kalau are there, kata bendanya itu lebih dari satu atau plural. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kita pelajari ini. Ya, tentang noun, regular dan irregular. Oke, demikian kakak menjelaskan topik di chapter 10, bab 10 mengenai let's take a mirror line.
numbers, dan is there, dan are there. Mudah-mudahan topik ini berguna untuk kamu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di buku kamu mengenai topik yang kita sudah bahas tadi. Thank you so much. Terima kasih banyak for your attention, atas perhatian kamu. Dan I will see you. Saya akan ketemu kamu lagi in several days, di beberapa hari kemudian. Thank you so much. Terima kasih. Goodbye. Sampai jumpa.